Tapi lu tetap stand up di tempat ngerokok itu? Ya gue ngerokok aja juga. Akhirnya yang tadi, ya Aji saya nggak ada, yaudah gue aja deh yang stand up. Saya kena dari kelelawar, bener nggak? Kelelawar ditanyain, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Comedy Buddy, karena setiap materi ada background story. Gila. Kenapa? Licin bajumu. Masa sih? Emang baju lu? Iya. Jangan sampai outbreak keluar. Jangan sampai outbreak. Licin banget, gila. Ya. Keren kita. Keren nih kaos gua nih. Dan ini ada ukuran gedenya nih. Ini apa? Gua triple XL. Triple XL. Ini merchandise dari tema Indonesia ya? Yoi itu. Nih kan ada logo tema. Belakangnya dong keren nih. Tuh ada tulisannya Indonesia. Tema Indonesia. Gila. Keren. Ini berapa harganya nih? Ini harganya itu belum dikasih tahu, belum tahu gue juga. Tapi bisa dibeli dong? Kalau gue kan dikasih gue. Iya, gue dikasih. Tapi bisa dibeli dong? Bisa dibeli ini. Bisa dibeli ini. Terus di ini tuh ada tulisan limited edition. Jadi kita hanya mencetak sekitar 200 kaos. Berapa sih? 1000 kaos. 1000 kaos. Gila. Dari mana limitednya kalau 1000 kaos dicetak? Limited tuh 2 lusin, 3 lusin, 7 gitu. Ya. Terus ada angkanya di sini, 1 per berapa gitu. Nah, kalau 1000 mah banyak ini. Banyak berarti. Iya, bukan nggak limited ini mah. Iya. Berarti kemungkinan ada kita jalan ke mall di Puri itu ketemu tuh ya? Ketemu kalau 1000. Karena kan ntar kan yang beli cuman ini kan orang-orang di sini doang. Orang-orang Kembangan yang beli. Dan teman-teman yang mau beli tuh nanti kita sertakan link di bawah ini. Jadi kalian bisa langsung klik linknya. Emang nggak di YouTube nggak bisa? Nggak di deskripsi nggak bisa? Deskripsi, oh ya di deskripsi. Bisa cari tahu di deskripsi atau ntar ada di sini nih. Episode kali ini aku Kenapa? lumayan sungkan. Karena kau nih pinter-pinteran ngundang orang ini. Santai bos. Ini presiden kita tuh presiden yang emang orangnya tuh santai, terus belusukan kemana-mana. Betul sih memang. Tapi kan dia tuh nggak di tahap ini Gen. Masa kita ngobutin presiden Gen? Dia juara 1 street comedy lagi ya. Dulu komedi jadi yang rebel gitu. Dia juara 1-nya gila. Tahun 2013. 2013. Dia juara 1 street comedy. Street comedy adalah kompetisi stand up yang tidak ada batasan. Makanya kalau kalian ngomong dark joke baru sekarang, dia udah main dari zaman dulu. Ntar orang mikirnya pras lagi kalau gitu. Ya udah, ini dia presiden stand up Indo. Beri sambutan yang paling meriah untuk Ajis Doa Ebo. Saya nonton kemarin tuh seru banget ya kombutnya, emang jago ya. Iya. Suhu. Ampun bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton tema Indonesia, apa kabar semuanya, sehat-sehat juga buat host-hostnya nih. Ih, lucu. Alhamdulillah. Gue tuh kena COVID kemarin, terus gue langsung bikin stories, gue bilang mana nih? Katanya COVID endorsan. Oh iya. Karena kan ada tuh drummer, drummer DIS ada tuh. Kebalik. Ya biar dia nggak ngerasa aja. IDS. Iya. IDS. Dia bilang katanya ada yang di endorse. Ternyata nggak, gue semuanya biaya sendiri. Pada saat gue posting itu, ada kayak ini fansnya dia. Dia bilang, Ajis, bangsat. DM-nya langsung kayak gitu. Gue lihat namanya Ustadz Derajat. Nah, kok ada Ustadz Derajat DM kayak gini? Cuman kita harus sama-sama sepakat dulu ya, dia belum tentu Ustadz nih. Karena si Ustadz Derajat ini bisa aja bukan Ustadz. Dan kita nggak tahu nih si Ustadz Derajat ini derajatnya seperti apa di mata Tuhan. Betul ya. Kita nggak tahu. Jadi kita jangan langsung berasumsi. Betul. Karena nggak mungkin ada seorang Ustadz DM-nya, "Hei Ajis bangsat." Palingan ngomongnya, "Hei bangsat," gitu kan. Halo Ustadz. Aneh banget. Nggak gue balas dia kayak marah-marah tuh. Emang kenapa kalau si ini bilang ini endorse, emang bener endorse segala macam. Ya gue diemin aja. Sampai-sampai dia kayak udah nggak tahan, dia DM lagi. Hei, anjing bales. Wah, tadi udah ngomong bangsat. Sekarang ngomong anjing.
Nih dia nggak paham konsepnya nih. Karena kan anjing dan bangsat itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau anjing adalah hewan berkaki 4, terus biasanya lucu. Iya. Kalau bangsat itu hewan yang bikin gatel, biasanya kita sebut kutu. Iya. Kalau anjing itu jelas bisa kutuan. Kalau kutu nggak bisa jadi punchline. Gitu. Nah, gitu. Dia marah-marah. Gue bilang, terus dia bilang gini, dia ngakunya orang Madura. Awas ya, hati-hati di Madura. Gue ngerasa ini dia tuh ngancem atau perhatian, karena dia ada kata hati-hati. Habis itu dia ngajakin berantem. Sumpah, gue pengen berantem sama lu. Ya maksud gue, kalau lu emang pengen berantem, ya berantem aja sama gue. Nggak usah pakai sumpah. Takutnya nanti malaikat nyatet. Kita nggak jadi berantem nih. Lu harusnya masuk surga. Pas langkah ke surga ditahan sama malaikat. Minta dulu derajat. Kemarin lu bersumpah mau berantem sama Ajis. Kok nggak jadi? Gue udah megang lu loh. Misalkan kayak gitu. Terus yang bikin anehnya lagi, dia tuh marah-marahnya tuh aneh lah. Gue bilang gini, gue bercanda nih, gue tahu nih orang ini kayaknya agak-agak gue bercandain. Ya udah, kalau mau berantem sini pap dulu. Gue bercandain. Habis itu dia bales, nggak bisa. Kalau cowok normal diminta pap sama cowok lain, misalkan gue nih, Jegel atau Rigen minta pap dong Jis. Gue bilang, iya apaan lu? Ngapain gue ngirim pap buat cowok gitu kan? Tapi dia jawabnya nggak bisa. Lagi di laut. Berarti kan suatu saat dia bakal bisa ngirim. Itu yang anehnya. Tapi akhirnya gue bilang ya udah kalau lagi di laut pap dong lautnya gitu. Lama tuh nggak bales. Sekitar sejam 2 jam. Gue takutnya karena ini agak-agak nih orang, dia bener-bener ke ujung kapal, di pap lautnya, terus kapalnya goyang, dia kecebur tenggelam. Gue takutnya kayak gitu kan. Lama banget, 2 jam dia bales. Sorry, habis tenggelam. Terus sebenarnya COVID itu buat gue biasa aja, karena gue udah vaksin kedua. Jadi kronologisnya seperti ini. Gue pada tanggal 19 April itu vaksin pertama. Pada tanggal 20 Mei, gue vaksin kedua. Nah, tanggal 22 Juni, ulang tahun Jakarta. Bertepatan dengan gue kena COVID. Jadi selang sebulan. Sebenarnya biasa aja. Cuman yang bikin malas tuh pertanyaan dari orang-orang yang kayak basa-basi doang. Jis kena COVID, CT-nya berapa? Gue sebutin. CT gimana? Gue sebutin. Nanya terus, CT gimana? CT gimana? Ya gue jawab, CT 17, gue bilang. Balasannya, ya udah GWS. Maksud gue gini kan, kalau lu emang cuma pengen bilang GWS, dari awal aja lu bilang GWS. Gak usah basa-basi nanya CT gimana, CT gimana, CT gimana. Itu yang nanya lebih dari 10 bahkan 20-an orang. Akhirnya yang nanya CT gimana, ya gue jawab aja. Ya CT baik-baik aja, masih ngurus Trans TV. Karena capek. Terus pertanyaan yang aneh lagi, kena di mana? Ya kan gue nggak tahu ya, kalau itu bentuknya kelihatan gue bakal ngindar gitu. Ada lagi nanyanya, kok bisa kena sih? Ya mana gue tahu juga. Abis itu ada lagi pertanyaan nih, yang super mega bintang nih. Gue udah posting, dia balas sih gini doang. Jis, lu kena COVID ya? Waduh, gue susah banget jelasinnya gitu. Gue bilang aja, enggak sih. Karena gue udah malas deh, gue jawabnya enggak sih. Gue cuman demam, pilek, ya sama pegal-pegal dikit lah. Terus dia balasnya apa? Oh, itu mah tandanya COVID, Jis. Waduh, ini orang nggak bener nih. Terus dia nanya, yang lu rasa apa? Kata dia. Gue balasnya simpel aja. Ya, gue rasa lu gak usah ngubungin gue lagi deh. Terima kasih, saya Ajis. Ajis doa ibu. Regen. Pak Presiden, terima kasih Pak Presiden. Sama-sama. Datang lagi. Balik lagi ke sini. Gila ini kayak lagi dipantau ya, kayak belusukan ya tema ya. Gimana nih kinerjanya nih Gimana anak-anak nih? nih? Gitu. Ngaku-ngaku master komedi body nih berdua Iya. nih. Bener nggak nih? Langsung dites sama Bapak Presiden Stand Up Indo. Gokil. Bang Ajis tuh berarti kena COVID-nya bareng sama gue ya kalau bulan Juni ya? Bareng kita. Iya, Kita barengan. Lu, gue, Emon. Bintang, Yusril. Hibzi. Hibzi.
CT-nya berapa Bang waktu itu? Nggak usah. Jangan penasaran gua. Tapi di bulan Juni tuh abang kena COVID ya. Banyak yang mesti kita pelajari dari seorang Ajis 2000. Nggak ada Yang apa. nih stand up comedian pertama yang disebut-sebut dan digadang-gadang oleh seluruh komik Indonesia, Iya. dia ini adalah Master of Riffing. Master of Riffing. Ini untuk teman-teman yang nggak tahu, riffing adalah kondisi di mana komik berinteraksi dengan Dengan penonton. Dengan penonton atau bisa juga kayak tempatnya juga Iya, Bang ya. properti. Misalnya properti ada Properti. apa gitu, itu dibahas, berinteraksi lah gitu, dibahas-bahas gitu. Bahkan sebelum aku kenal Bang Ajis pun nama Master of Riffing itu sudah melegenda di mana-mana. Iya. Sampai akhirnya aku membuktikan ketemu langsung dan nonton dia di Jack Friend. Dia nggak ada materi, tapi tiba-tiba bacain sponsor gitu. itu pertama di Jack Fring Bang. Jack- Jack Frink, iya ketemu Jegel. Iya. Ketemu Jegel di Jack Oh, Frink. gue pikir itu pertama di stand up fest gimmick yang lu Oh ngeluarin enggak, sponsor iya. itu. Oh. Gimmicknya itu. Cuman ketemunya Jack Frink sama Jegel. Di Jack Friend. Dulu tim Medan ya. Betul. Anak Medan. Dan kelihatan dia ini nggak ada materi, tapi sepanjang itu ripping bagus-bagus sekali semuanya. Jadi materi paling 20%, 80-nya tuh Dari penonton ya, dari penonton. Habis, Dari penonton. semua habis gua pikir. Jadi Sama kayak komik luar siapa tuh namanya ya? Ada tuh yang Bondan ya? bukan komik luar negeri, bukan luar Jakarta. Iya. Siapa ya? Siapa tuh? Jeff Ross. Oh, Jeff Ross. Jeff Iya, Ross. Jeff Ross. Iya, Jeff Yang Ross botak. tuh enggak botak. Yang botak bukan? Jeff Ross tuh yang Yang botak gemuk ya? Botak gemuk. Oh, itu Jeff Jeff Ross. Jeff Iya. Ross. Kalau nge-riffing tuh Bang Ajis nyiapin nggak? Nyiapin awal-awal, cuman kan pada akhirnya template. Misalkan lu kayak ketemu ada orang, kalau dulu tuh ya gua nggak tahu akhirnya dipakai sama banyak orang juga sih. Kalau ada cowok sama cewek yang cowoknya jelek, bukan jelek ya, cowoknya kurang good looking, ceweknya sangat cantik good banget, looking. itu pasti gue tembaknya, Mbak, orang tuanya punya utang berapa ke orang tua mas ini, gitu. Nah, itu selalu, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba nyebar kayak gitu terus. Ya, dan nggak apa-apa juga. itu semua dipakai ke semua komik dan semua komik. MC open mic, Bang. Iya, Pacaran ya, gitu. Pacaran ya. Udah berapa lama Iya. utangnya, kayak gitu-gitu. Kok Kalau di mau Me- sih gitu-gitu kan? Kalau di Medan lebih ekstrim tuh, kalau ada cewek cowok gitu, kok ceweknya? Bang, peganglah teteknya gitu. Iya di Medan gitu. Di Medan gua waktu si cacing tuh, anjir gitu dibilang. Cowokmu tuh kayak robot Iya. dibilang. Terus ini cewekmu? Ih, tahu aku. Lonte lo dia nih. Gitu. Iya gitu-gitu loh. Gua kalau di Medan tuh ngeri banget kalau riffing-riffingan gitu. Tapi pernah ada anak stand up, anak Bekasi nih, stand up di daerah Pondok Indah di restoran fast food gitu. Ada ini pacaran. Pacaran ya? Gitu. Terus cowoknya marah. Kenapa emang? Habis. Ngomong apa? Terus langsung diem si komik itu. Nah, ini Bang. langsung diem. Untuk nge-riffing itu ada ininya nggak sih, Bang? Ada kayak Apa janjian kah sama apa penontonnya? harus ada batasan kah, atau abang tahu nggak mana yang enak di riffing gitu-gitu orangnya gitu? Nah itu karena dulu gua awalnya MC ya, jadinya tahu nih orang-orang yang emang bisa di riffing sama orang-orang yang jangan pernah lu ganggu lah ceritanya gitu. Kelihatan dari mukanya gitu kalau selama acara, kan gua mantau gitu kan dari backstage atau misalkan kalau panggung musik kan kita bisa nonton bareng gitu kan. Oh ini kelihatan nih dia nih nggak terlalu baper lah kata-kata lainnya gitu. Asik lah orangnya. Asik gitu kelihatan. Jadi dilempar-lempar dulu ya, kalau dia nyaman dengan jokes kita, baru tuh itu bisa banget buat di riffing. Tapi gimana ya cara ininya? Lu ketika nge-riffing, penonton tuh gini sebenarnya. Penonton ketika di riffing akan menimbulkan ketawa ketika kita tuh juga masang muka yang nggak songong. Makanya gue suka cengengesan kalau nge-riffing. Ya ini pacaran ya, ini gitu. Udah nyimpen pans gitu, udah nyimpen ketawa. Iya. Nah kalau yang gue bilang tadi, komika yang tadi itu, Anak Bekasi tuh. dia nge-riffingnya ngotot. Oh, nyolot ya jatuhnya ya jadinya. Mukanya juga nggak friendly banget. Jadi orang-orang, kenapa emang? Gitu. Wah itu serem banget itu. Ada juga yang hampir dipukul kan beberapa kali. Iya. Kayak kemarin. Ada video yang beredar ya? Video beredar tuh ada ribut segala macam. Iya, sampai mau berantem ya. Iya tuh kayak gitu. Udah tarik-tarikan. Iya, sebenarnya Medan juga pernah ada kan open mic kan? Dilempar kursi Dilempar ada. kursi ada. iya kan sebenarnya lu kalau mau nyari support dari penonton lain, kalau ada penonton yang berisik yang suka nge-heckling, itu enak banget di riffing karena lu bakal punya pendukung dari penonton yang juga ngerasa nggak nyaman. Oh iya betul. Itu tuh enak banget tuh. Kuncinya gitu-gitu aja sih. Ini Bang, sama banyak banget orang yang nggak ngerti nih. Riffing sama roasting. Oh iya. Benar sekali nih. itu tuh- Kata-kata roasting tuh sangat-sangat
kayaknya terdengar luas gitu di Terdengar kalangan luas. Gua masyarakat. kemana-mana gitu, misalnya kayak makan nih, terus orangnya kenalin, weh, awas lu di roasting lu, Itu gitu. tuh, kesel tuh. Iya. Cepet dibayar, nanti kok di roasting. Di roasting kayak Urusannya. udah kayak beceng roasting itu buat orang stand up tuh ya. Kalau Nakut-nakutin. polisi bawa pistol, kalau misalkan kita bawa Materi roasting roasting, gitu. iya, iya. Kayak terkenal banget nih orang gitu ya. Kayaknya dia nih. Kayaknya Sumpah. efeknya gimana gitu kalau di Iya. roasting ya. Padahal siapa lu juga. Iya, Gitu iya, kan. Padahal gitu. siapa lu ngapain gua roasting gitu kan. Makanya. Kalau riffing dan roasting itu sebenarnya sama, akarnya tuh sama. Kalau sepengalaman gua, akarnya itu adalah ceng-cengan. Ya, agak Ngecengin ceng-cengan. orang. Akarnya tuh ngecengin, tapi diperluas lagi riffing itu sama-sama ada setup, sama-sama ada punchline, tapi riffing itu bisa digunakan di setiap lini, di setiap hal. Sedangkan roasting itu lebih ke personal. Iya. Nah, Lebih sifatnya personal, apalagi yang jadi syaratnya gini, kalau kalau roasting itu syaratnya adalah yang di roasting pun orang-orang tahu. ya. Minimal misalkan acara korporat, ya karyawannya tahu itu siapa, misalkan bosnya atau karyawan paling baik lah, atau karyawan paling urakan kayak gitu-gitu. Kalau lu bukan siapa-siapa, ngapain di roasting? Bukan Itu siapa-siapa. tuh bedain riffing sama roasting gitu. Kalau penonton, interaksi sama penonton dilucuin tuh riffing. Riffing. Bukan berarti dilucuin terus jadi roasting, bukan. Iya. Kalau penontonnya terkenal, itu Bisa, roasting. 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 Kayak Panji tuh, wah ada ini nih gitu kan kalau di acara ini. Iya. Ini dia nih gini-gini itu jatuh Nah, roasting, gitu. Karena kan cuman works ke si orang itu doang. Iya. Personal banget. Terus kalau biasanya ada orangnya juga, orangnya berbentuk langsung lah, ada orangnya gitu. Itu roasting biasanya. Itu roasting. Nggak bisa nih, online tuh harus jelas Nyiapin banget. materi. Jadi disiapin, sisanya ada riffing dikit-dikit. Nah kalau riffingnya gimana? Kadang di tempat, kadang gue cari tahu dulu misalkan tempatnya di mana nih, penontonnya siapa, kayak gitu. Kayak gitu. Kalau lu Bang nulis materi, ada ininya nggak Bang? Ada Template apa? template-nya nggak? Mind map kah? Mapping. Mapping atau nemu punchline-nya dulu kadang-kadang. Kalau tadi materinya kan kejadian tuh yang emang langsung kan. Iya. Kalau misalnya itu dijabarin di bawah, kayaknya biasa aja. Cuma kan Bang Ajis liar dalam pemilihan diksi dan Kata kayak tadi tuh bangsat situasi anjing gitu. lucu, kalau bangsat itu kutu gitu. Iya, iya. Nah, itu tuh kan salah satu permainan rima juga kan itu. tuh. Iya. Kalau itu ya ditulis juga sih, main mapping map, juga, main mapping. Kan dulu kan siapa dulu yang ngajarin tuh? Kapan Papana? Bukan. Dia nggak ngajarin apa-apa. Terus dia kan ngeluarin buku. Atrahus. Bukan. Atrahus lagi. Atrahus orang. Katakan. Imam Darto KW kan, dia nyebut dirinya Aput MC. Aput. Anjir tuh MC pantun. Si siapa dulu yang ngajarin, kalau nggak ada, bukan ada nih, kalau nggak Ernest, Panji, gue sempat lihat mappingnya mereka tuh enak banget. Ngebedah-bedahnya ini kemana. Nah gue tuh belajar dari itu juga. Sama gue kalau diksi gue sering banget belajar dari Aco. Muhadli. Oh, Muhadli Aco. Mukadli. Muhadli Aco. Oh, boleh tuh kapan-kapan Bang Aco tuh ya, penasaran gue juga tuh. cara Diksinya keren banget. Keren tuh. banget itu dia. Salah satu yang paling keren diksinya. Cepet tak tok gitu. Gue Iya. makanya penasaran dia tuh nyapin atau itu celetukan emang Iya, ala emang Betawinya dia. Kayak anak tongkrongan gitu ya. Bang, kalau misalnya MC pensi, suka masukin materi-materi stand up gak? Iya. iya. Ini bisa Bang? Bisa. Kalau kan kita lumayan panjang ya setupnya. Works Iya. nggak Bang? Work kadang-kadang pasti work sih Kak. Soalnya tergantung partner lu nih. Jadi janjian sekarang gue misalkan, kalau kan biasanya sama Gilang. Kalau Gilang udah paham, si Ajis mau ngebeat nih. Iya. Kadang ada, gue lupa bilang, ntar gue mau ada beat sedikit ya sama teman partner gue tuh. Pas gue lagi ngomong, dia nimpalin. Gue bingung, ngomong apa tadi ya? Akhirnya gue baca aja product knowledge. Nah, udah bingung gitu mau ngapain lah. Tadi sampai mana gitu. Kalau MC ya enak banget kalau MC itu. Kalau MC, Kalau MC riffing tuh enak banget MC tuh. Enak banget. briefing gitu ya. Apalagi lu kenal sama bandnya. Wah itu enak Oh banget. iya, tuh kalau kenal. Jadi gue beberapa kali sih waktu itu di SMA di Tangerang tuh. Jadi sama cangcuter gitu kan. Nah, gue tuh ngobrol lah, nongkrong sama mereka, sama Iya. Ran juga Iya. gitu kan. Ngerokok bareng, Kayaknya ngobrol-ngobrol. aku main deh di situ stand Sama up. lu ya? Iya. Lu stand up ya, dong MC. Stand up. Oh. Aku stand up, tapi lagi stand up belakangnya ada krunya Teddy Aditya lagi nyetem Lagi gitar. nyetem gitar. Ding, ding, Nah, ding. itu kemampuan riffing kita harus ada tuh. Itu gue kalau kayak gitu nge-MC pun sekarang gue udah nggak mau. Gue pasti bilang ke, ya sekarang dulu mungkin ini ya masih murah ya. Jadi gue ya terserah gitu kalau orang mau. Jadi itu dulu berlomba-lomba. Gua ngomong, orang nyetem. Dum. Sekarang gue udah nggak mau kalau deal-dealannya. Ngapain nih nge-MC? Oke nge-MC, tapi Kalau ada orang syaratnya adalah lu semua harus
cek sound dulu, cek line dulu, baru gue naik. Sebenarnya maksudnya gini, tapi dia bisanya cek soundnya pas hari H, ya nggak apa-apa, cek sound dulu aja. Baru udah kelar cek sound gue naik. Iya betul. Pernah kejadian tuh ada yang cek sound. Band gede lah, cuman ya bodo amat, nggak ada takut-takut tuh gue, maksudnya lu nyari duit, gue nyari duit. Ketika gue nyebutin produk knowledge, gue bentak di situ, gue riffing sih sebenarnya. Ya lah, band lama masih kampung, nyetemnya masih pakai gituan, nggak pakai tuner, gue nyetemnya masih yang tong deng. Tapi mereka nggak baper bang. Yang baper soundman, krunya. Waktu itu cekcok kita, maksudnya gue sama band itu cekcok, terus gue bilang gini, sekarang lu kalau lu main tiba-tiba gue ngomong di area lain gimana? Bete gak lu? Gue bilang gitu. Iya. Wah masih ngelak, biasa orang-orang denial. Ngerasa bandnya oke, ya gimana ya? Gue Simple Plan bang, bukan? Bukan. maksudnya Kan gede, band gede. 4 band kayak gitu nggak mundur gue. Maksudnya tuh kayak, ya elah lu gitu doang, gitu biasa aja, nggak usah so-soan superstar juga. Maksudnya gue pernah nge-MC-in band yang lebih daripada lu gitu. Dan mereka tahu, kan mereka biasa kan cek line atau cek gitar gitu kan di backstage, pakai tuner, nggak ada suaranya tuh. Beres. Masuk tinggal ngecek line, cek megang kabelnya, masukin. Oke gitu kan. Ini masih dong deng. Ya elah kampung. Band lain jangan. Tapi biasanya kan kalau buat nyetem kan gitu, teng neng nong. Oh kalau nggak, kalau band Indonesia nggak pernah gue denger pakai itu lagunya Peter Pan. Judulnya apa deh? Tentang semua tentang kita. Kalau band Indonesia tuh gaya-gayanya beda. Kalau cek sound pakai Sweet Child O' Mine. Oh, itu lebih ribet tuh. Neng. Gimana sih ininya? Intronya? Nenek Sweet Child O' Mine. Iya, tapi awalnya tuh ininya pakai mulut ternyata. Begitu ngeband juga begitu. Gitu beneran. Pakai mulut beneran Tapi juga. bener itu tuh lumayan jadi polemik, tuh sempat rame kan Kalau beberapa gua kali. itu Holy Wings pernah bang, gua lagi stand up di Holy Wings. Mabok. Kagak lah gua. Kan makan wings doang gua. Enggak masuk ke Holy gua. Masa sih? 3 kali gua kan waktu itu yang proyeknya si Kemal tuh. Pertama tuh aman, kedua aman, ketiga tuh ada artis lah gede banget lah gitu. So gede mana? Mau sidik masih kecil gitu lah. Gede banget dong. Masih hidup lagi. Itu kamu nyetem gitar di situ. Bukan, nggak usah dilanjutin. Gue itu cuma iseng doang, bukan beneran kamu gitu. Dia penyanyi artis gitu kan. Terus mau sidik dia penyanyi. Gue nggak jadi cerita lah gue. Jangan marah dong. Jadi dia itu ya gitu, gue lagi stand up, terus dia nyetem di belakang gitu. Terus ya udah, kalau gue waktu itu baru kali ini nih gue stand up ada musiknya nih gitu, gue bercandain gitu nih, gue bercandain lah gitu. Tapi tetap ngager sih. Karena orang udah nungguin dia gitu. Jadi gue masuk. Nih gue masuk, tunggu. Baru gue opening, baru sebit, masuk lagi orang-orang gitu. Bener-bener kayaknya emang gue dibayar cuma buat dia steam doang, buat nyetem gitar. Mau sidiknya ngapain di sini? Mau sidiknya akhirnya yang itu, ayo bang, lanjut gitu. Gak ada mau sidik bang, udah. Waktu itu cuma gue sama... Mental emang, kalau gitu tuh udah urusan mental. Kalau mungkin sekelas Bang Ajis mungkin udah bisa, udah paham. Gitu. Kalau kita tuh langsung kena, mentalnya tuh langsung kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Deal-dealan di awal sama panitia. Gue mau tapi syaratnya ini gitu. Yang ngedistract stand up comedian tuh ada 2. Kalau nggak band, ini apa namanya? Tim ininya, IO-nya gitu. Mas buruan mas, udah jam berapa nih? Gitu kadang gitu. Terus kadang kita kan ini, terus dia di samping, aduh nggak kena gitu kan. Ada yang kayak gitu tuh, dia suka gini nih. Wah kalau kita udah kayak gitu, wah anjing ini. Sama tuh kayak band tuh, kagak ngedistract tuh. Aku sama Zawin tuh, nge-host AMI Award. 2000 berapa gitu. Waduh, sulit. Host off air. Off air. Iya, pas iklan. Di TV iklan kita di dalam ibu. Iya, gua juga pernah tuh. Iya, kayak idol zaman dulu juga ada tuh. Woi, ada Niji halo gitu. Ya, apa kabar? Nggak lama dancer lagi blockingan. Mas, geser dikit Mas. Kita mau blocking. 1, 2, saya pen ya, kita dengar ya. Kita lihat ini dancing lagi mau ngedance. Nggak lama belakang ada deng tak dek tak dek. Aduh, udah kita turun aja lah ya, Bapak Ibu. Iya, itu bener dah. Jangan dipaksain tuh. Waktu itu gue juga ngambil kayak gitu bang, gue. Iya. Rata-rata ngambil. Gue juga sempat ngambil. Pernah gue waktu itu. Aduh, sama Ari Keriting jadi nominasi lagi waktu itu. Kayak
kayak, ya Allah bang, gini bang kerja kita lah bang. Gitu. Gue jadi kayak, ya Allah, masuk pas orang lagi ini. Dan jadi pas iklan nih, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut lagi. Masuk. Iya. Masuk tuh buat tuh. Yang lain pada, toilet dulu ya, toilet. Ada yang bubar langsung semua ya. Ngerokok dulu semua bubar bener. Waktu idol kapan gitu, gue juga ngambil. Stand up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang jawab kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu penonton yang di bawah. Lagi stand up. Keliling servis ya. Maaf bang ya. Ya Allah kata gue. Emang sih lagi iklan. Iya sih. Tapi gimana ya? Maaf ya bang, ini Mario Jolan patutnya jorok bang nih. Patutnya kotor nih Mario Jolan. Parah banget. Antv, ulang tahun Antv. Di tenis indoor rame buat gue lah, rame. Udah nganggep empuk nih. Rame. Kalau rame kan. Kayaknya gua nggak naik pun orang-orang nggak bakal nyariin. Iya. Soalnya itu rame banget tuh. Rame banget. Ada Syahrini lah, ada siapa lah. Ini namanya Ajis mana? Ajis. Saya. Ayo. Ayonya tuh nggak jelas mau ngapain. Iya. Ayo. Kan gue ikutin, gue salah. Jadi gini, ternyata semua orang di situ pakai baju hitam, pakai ini apa namanya itu monitor itu. Oh iya. Yang begitu-gitu tuh. Earpod. Apa namanya? Belpack semuanya tuh lengkap. Pada megang skrip, rundown. Pas gue lagi ngikutin, gue selip. Kayak perut gitu kan. Hilang. Kayak gitu nih. Gue ikutin. Tahu gak orang itu ngapain? Keluar ngerokok. Kemana gue nih? Tapi lu tetap stand up di tempat ngerokok itu? Enggak lah. Ya gue ngerokok aja juga. Akhirnya yang tadi, ya Aji saya nggak ada, yaudah gue aja deh yang stand up. Aduh, itu pengalaman. Emang orang kalau banyak duit tuh apa aja ya? Buat iklan aja masih ngisi pakai kita aja. Kitanya ngambil lagi ya. BU bener gitu kelihatannya ya Allah. Tapi sekarang gue udah enggak loh, syukur loh. Keren. Masa enggak sih kan? Kalau 1,5 enggak. Kemarin 1,5 tuh. 2 kali gue itu Trans juga waktu itu, acara Trans ada Pak CT lagi gitu. Iklan kan. Gue udah ada berapa CT? Bukan CT. Bukan CT lu. Oh iya. Wah, dia nonton lagi nih, gue bilang, waduh, bisa nih gue dapet program nih kalau kocak nih, gue udah mikir gitu kan. Iklan, set, ayo Mas Rigen, gue masuk Pak CT keluar. Ditungguin. Sering kali MC off air gitu ditungguin sama FD. FD-nya di sebelah, ayo cepat. Yo, ayo. Udah, ayo gitu. Sama gue pernah stand up di acara sekolah, pensi sekolah. Di dalam sekolah. Gue inget memang waktu itu agak-agak sore, sekitar jam 3. Lagi stand up, bla bla bla. Lu tahu toa sekolah? Iya, Tahu iya. ya? Pengumuman. Itu gurunya ngomong, kepada anak kelas 3 sholat asar dulu. Jadi waktunya asar. Wah, kalau gue masih ngomong gue dosa nih. Yuk kita asar aja semua. Akhirnya gitu lah, mau gimana lagi. Udah bingung banget tuh waktu itu. Ibu-ibu lagi. Punchline-nya nyampe-nya di tempat wudhu ya tadi. Bang, tadi punchline-nya apa bang? Bang Ajis, Ya. karena ini kita adalah Master of Comedy Body. Keren. Gue mengakui Master of Comedy Body. Keren. Verified. Iya, karena kita kan total 3 season di Suci, Bang. Jadi kita udah menghasilkan 3 juara di Suci. dan 3 orang yang eliminasi pertama juga kita yang hasilin. Kan kita juga. Ya. Jadi sebenarnya biasa aja gitu. Ada gagal, ada enggaknya. Ada yang gagal, ada yang enggak. Ical Kate Ngebleng juga karena kita. Oh nggak apa-apa kalau dia mah biarin aja. Biarin aja. Biarin aja dia mah. Kalau bisa jangan stand up lagi dia. Biarin aja. Kita kasih kesempatan untuk Pak Pres, Bapak Ajis untuk melemparkan satu premis, nanti akan kita berdua bongkar dan akan jadi materi yang bisa dibawakan di mana saja. Betul. Keren. Jadi kalau Pak Presiden nanti mau pidato, kan gue selurus-lurus lah. Ada lucu-lucunya. Ada lucu Bisa gitu. Oke. Bisa. Pidato Presiden 2 kan. Nggak beda orang. Nggak usah Beda orang. Jangan. Itu IP-nya punya Awe. Jangan. Bang Ajis ada premis bang yang mau di ini bang. Itu yang tadi gue perform tadi tuh gue belum dapet nih. Orang nanya kena COVID di mana. Terus kok bisa kena? Nah gue bingung tuh. Kenapa ya? Kok bisa kena? Karena kalau gue jelasin panjang kan. Iya. Menarik. Kena COVID di mana? Karena itu keresahan banyak orang juga. Iya. Siapa tahu nanti relate ke orang lain kan. Iya. Kalau orang kena COVID ditanya kenanya di mana. Kenanya di mana? Itu gue juga ngerasain gitu. Loh, kenanya di mana? Raja Ahmad. Ya nggak bisa dijawab. Emang kalau misalkan lu tahu nih kenanya di mana, apa yang akan lu lakukan? Betul. Lu mau maki-maki. Lu mau maki-maki, lu akan ngejauhin orang ini. Misalnya Bang Ajis, kena di mana Jis?
kena dari si Jegel. Nah, terus mau diapain? Nggak mau kerja sama Jegel gitu. Iya, terus kan kesel, nggak mungkin. Orang aku juga nggak tahu misalnya kena dari mana. Akhirnya nanya lagi Jegel, Jel kena di mana? Dijawab lagi, kena dari Regen. Nah, ntar gue nanya lagi, ditanya lagi, kena di mana? Kena dari ini. Terus ujung-ujungnya sampai Wuhan. Orang Depok sampai ke Wuhan. Sampai orang Wuhan ditanya lagi, jujur sama kena di mana? Saya juga nggak tahu benernya. Awalnya saya makan kelelawar. Tapi pakai bahasa Cina. Iya. Stop, Terus ada kawan yang nanya, "Wuceng sensese?" Itu artinya kena di mana? Itu apa tuh? Awalnya sih makan kelelawar. Malah kayak begini gitu. Akhirnya kan begitu, nggak bisa. Kalau misalkan ditanya kena di mana, akhirnya nanya. Kebanyakan. Berarti kalau nanya kena di mana, terus kita balas, emangnya kenapa kalau lu tahu? Gitu Iya, ya? emang kenapa kalau nanya, lu tahu? Iya. Emang lu mau nanyain semuanya sumbernya, ntar ujung-ujungnya Wuhan bener ya. Ujung-ujungnya Wuhan. Sampai Wuhan, pasar sampai ke orang itu, saya kena dari kelelawar bener ya. Kelelawar ditanyain. Langsung. Iya. Kelelawar juga bingung. Kita ketahuan. Nggak ada yang tahu kena di mana. Jadi teman-teman ya kalau ada orang yang kena jangan ditanya kenanya dari mana. Udah langsung aja GWS gitu. Kalau kalian ketemu sama dia ya kalian isolasi mandiri udah gitu. Cobalah kalau misalkan mau basa-basi bikin pertanyaan yang baru. Nah, jangan kena di mana ya kan? Kena berapa? Kena orang kena COVID. Kena berapa? Kena berapa? Iya. Kenanya 2 angka. Itu kan baru gitu. Kena 2 angka. Makanya kan 2 angka lagi. Anjing ini judi mulu dah. Judi aja di mata. Dia menang banyak pas kemarin Euro nih. Euro dia nih menang banyak. Duitnya Nope kan lari ke dia semua. Nope ke lain. Ya itu, bikinlah pertanyaan-pertanyaan yang baru. Jangan kena di mana, terus City-nya berapa, itu tuh basi ya kan. Tanya tuh yang kok bisa? Kok bisa kena tuh? Aduh, kok bisa kena? Ya karena punya hidung, gitu kan. Nah, Voldemort baru ditanyain, kok bisa? Itu yang bingung. Baru bingung kita. Voldemort dia nggak punya hidung. Tapi Voldemort ditanyain, kok bisa kena? Iya. Ngucek-ngecek mata kan. Awalnya mana? Iya. Lagian bisa karena punya hidung. Ya karena punya hidung, punya mulut, punya paru-paru. Iya. Punya tubuh. Ya kan? Tapi kalau kuyang kena COVID badannya pegel-pegel nggak ya? Kan enggak lah. Enggak ada. Tapi demam ya tapi dia kepala doang. pasti kepalanya ada demam, tapi badannya Lagian kan kalau misalkan kuyang kena COVID mah tinggal ditiup dari ujungnya. Keluar lagi lewat mulut. Bersih lagi semuanya ya kan. Jadi kalau lu tanya-tanyain semuanya, sumber-sumber emang mau buat apa? Ujung-ujungnya lu ketemu kelelawar yang lu tanyain. Iya. Itu kalau ketemu orang Wuhan tapi pakai bahasa Cina. Sama kok bisa kena karena punya hidung. Iya. Kalau Voldemort mungkin. Main bang ya? Main. Kan? Bisa Itu gue bawain itu ya? Bawain silakan. Tapi itu kita yakin sih kena itu. Korporat. Anjir ada korporatnya belakangnya. Korporat sama Voldemort tuh. Iya. Enggak, kalau ini mah nge-riffing paling nanya di pegawai kantor ini siapa yang pesek gitu. Bisa kan. Jadi buat nge-riffing dia ya kan. Emangnya sih Bapak ini gitu. Kalau Bapak ini mah wajar kemungkinannya kenanya kecil karena hidungnya kecil gitu. Ya boleh. Dia pilek aja dorongannya kenceng banget. Saking kecilnya. Kayak mampet diginin kan kalau misalkan mau kenceng kan, kalau misalkan nyuci motor keran apa. Iya. Kayak gitu hidungnya diginin. Iya. Kadang udah terbang. Nggak ada orang dari sini tiba-tiba terbang, nggak ada. Yang kemana-mana tuh dari belakang. Dari ikut. Jadi Iron Man. Gitu kan. Atau kalau lempar ke balik gini. Balik karena dia baru awal-awal. Dia nggak tahu kekuatannya. Ternyata dia superhero yang terbang dari hidung. Kenapa nih gue nih? Gitu. Kok terbalik? Karena dia latihan di atas gedung. Berkali-kali tuh. Sampai akhirnya nyaman udah tiap malam keluar gitu terbang itu. Jadi udah bisa ngarahin. Kalau misalkan mau ke kanan gini. Kalau mau ke kiri. Iya. Berarti kalau mau berhenti tahan apa nih? Kalau misalkan ini. Dek gitu jatuh. Terus pas di tongkrongan udah biasa tuh teman-temannya kalau dia udah mau bangkis mau bersin temennya udah ini ya pergi lagi dia. Ya bubar tongkrongan. Ada yang tiba-tiba nongkrong di semprot. Sama UU sama ini. Siapa nih? Anjir. Dia
sorry bang, aduh gila, gara-gara temen gue dibersihin. Ada nongkrong ke geger, tiba-tiba. Ada yang nongkrong ke rapat partai. Sampai nangis lu ya? Iya bang, ngebayangin gue kalau misalkan ini. Ngebayangin yang hidungnya pesek tadi ya? Pesek tadi. Terima kasih Bang Ajis. Terima kasih sudah datang ke Komedi Badi Bang Ajis. Semoga bisa dipakai materinya tadi yang hidung terbang tuh corporate juga kena tuh, yakin aku. Yakin gue kalau itu kena, kalau enggak gue yang bawain. Gitu enak ya. Aduh. Materinya udah kayak Rispo lama-lama. Hidung keluar. Aduh, ini kayak GJLS nih ya. Iya. Bagus banget itu bang. Terima kasih banyak untuk semua yang nonton. Jangan lupa beli merchandise tema Indonesia. Yes. Keren. Ada desain-desain lainnya juga nanti. Kombut juga nanti bakal ngeluarin kaos, Geger juga bakal ngeluarin kaos. Kaos yang dikeluarin adalah kaos ini. Kita keluarin. Taruh diri dong di toko Sanapindo. Oh, boleh. Ada nggak buat Bang Ajis nih biar ini nih kayak apa namanya? Plakat. Iya, ada. Ada udah disiapin. Udah disiapin. Tapi maksudnya dijual di sono, jadi orang yang beli offline gampang. Buat ini Bang, buat apa kayak buat tangan gitu. Mana Bang yang punya lu Bang tadi Bang udah dikasih? Oh, mau pace. Ada nggak? Ada nggak? Untuk ini dari tema Indonesia, Dari untuk tema Presiden Indonesia. Stand Up Indonesia. Tapi dijual di kantor oke. Siap, Bang. Kau udah mulai jualan lagi. Bang Ajis, sini ada cenderamata dari tema Indonesia. Tema Indonesia. Keren. Kaos. Ngapa foto? Kayak plakat ya. Kayak plakat ya buat dipakai ini. Keren tema Indonesia. Ini kalau misalkan Bang Ajis misalnya nggak muat, ntar ada di situ mau bayarin cepek Bang. Kenapa dijual lagi? Iya. Limited Edition, hanya dicetak 1000. Hanya dicetak 1000 piece. Limited edition. Jadi untuk kalian 1000 orang pembeli pertama, itu kalian akan hanya ada 1000 orang yang bakal pakai kaos ini gitu. tidak mungkin ada lebih dari 1000 orang. Tidak mungkin ada lebih. Tidak mungkin. Sisanya berarti tinggal 997. 3 udah kita pakai ya. Kalian rebutan dah tuh 997-nya. Ayo, cepet-cepetan. Jangan sampai ketinggalan. Iya. Dan kita nggak tanggung jawab ya kalau 1000 itu habis ya. Iya. Makasih, terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi, Bang Ajis. Dan sampai ketemu lagi di Komedi Badi. Karena setiap materi ada background story.